Beliau ini dengan beberapa penatua jadi mahasiswa S2, mahasiswa saya. Saya kasih tugas buat mereka panjang, tapi saya nggak baca. Tapi semua dapat nilai A. Mungkin itulah alasan saya diundang khotbah di sini. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Firman itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman itu kuasa yang menyembuhkan orang sakit. Firman itu kasih yang memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, orang yang terikat dibebaskan. Orang sakit disembuhkan. Hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Biarlah firman tidak sekadar sebuah informasi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh sebuah transformasi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Orang botak itu orang yang sering diperhatikan Bapa di sorga. Menurut Matius pasal 3 ayat 30, Matius 10. Matius 10 bilang, sehelai rambut jatuh harus izin Bapa di sorga. Berarti orang botak sering diperhatikan Bapa di sorga. Berbahagialah wanita yang suaminya botak. Kalau botak depan itu orang pintar. Botak belakang orang berpikir. Kalau botak semua, dia pikir dia pintar. 1, 2, 3. Saya pendeta Nusliur, dulu saya ketua umum Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Saya dibimbing langsung oleh Pak Edi Leo. Jadi pemimpin Abalov di Bali menyebut saya itu duplikatnya Pak Edi. Walaupun kulitnya tidak seperti Pak Edi. Jadi saya dibapai Pak Edi dan Ibu Ros mengibui istri saya dari tahun 2005 sampai 2012 saya bilang cukup karena saya juga nggak boleh jadi anak terus, harus juga jadi bapak buat orang lain. Dan Pak Edi bawa kami melayani ke Amerika, ke Kanada, ke Afrika, di berbagai tempat, dan puji Tuhan banyak sekali orang yang disembuhkan. Tema kita hari ini adalah Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Dalam Alkitab, ya, saya ingin baca satu ayat buat kita. Ya, saya biasa berkhotbah pakai Alkitab, tidak pakai Alkitab, bukan tidak pakai HP. Saya pakai Alkitab. HP itu bukan Alkitab. Nanti saudara buka Alkitab di HP, tiba-tiba muncul tagihan. Nah, jadi kehilangan kasih karunia. Jadi buka Alkitab. Saya baca Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya bilang amin. Saudara, kegagalan kekristenan salah satu penyebabnya ialah cara pandang kita terhadap siapa Yesus. Banyak orang Kristen menganggap Yesus itu hanya juru selamat. Boleh tampilkan slide-nya ya. Saya tidak terikat ke slide juga sih. Tapi boleh. Saya siapkan sebagai memenuhi tugas akademis. Yesus itu selalu dianggap hanya juru selamat. Dan karena dia juru selamat, maka kita selesai di situ. Kan dia juru selamat. Sementara ada juru-juru yang lain. Ada juru masak, ada juru mudi, ada juru apa lagi? Juru kunci, ada juru ketik. Kalau saudara mau makan, perlu juru masak. Begitu habis makan, gak ada urusan dengan juru masak.
Saudara bepergian perlu jurumudi. Begitu Anda tiba, Anda nggak butuh jurumudi. Dan saya belum pernah lihat ada orang yang habis acara foto-foto dengan tukang masak di dapur, nggak ada. Paling foto dengan saya. Atau foto dengan menteri, pejabat, dengan penatua. Tapi nggak ada orang foto dengan juru masak. Karena dia nggak penting. Yang penting kebutuhanku terpenuhi. Kita naik pesawat, saudara begitu turun, masih tunggu lagi salaman sama pilot. Nggak perlu. Jadi banyak orang Kristen menganggap Yesus hanya juru selamat. Benar Yesus juru selamat. Alkitab menyebut banyak sekali panggilan, gelar Yesus. Dia Allah. Dia kebenaran, dia hidup, dia jalan, dia terang. Dia Immanuel. Ada kurang lebih 33 sampai 35 gelar Yesus menurut Alkitab. Bahkan di setiap kitab dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tergambar di setiap kitab. Tapi hari ini saya mau bahas 3. Yang pertama, Yesus juru selamat. Apa pekerjaan juru selamat? Dia menebus dosa. Katakan tebus dosa. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Karena ada permusuhan karena dosa. Dia memberi hidup yang kekal. Dan kita masih ingat peristiwa Sakeus. Tapi kalau cuma itu saja, maka kekristenan kita, iman kita menjadi kerdil. Karena dia hanya juru selamat. Karena dia juru selamat, Anda bisa bikin apa saja. Anda mau bikin dosa, terserah. Kan ada juru selamat. Anda lapar, kan ada juru masak. Anda mau bepergian, kan ada sopir. Anda mau terbang, ada pilot. Anda nggak punya urusan apa-apa dengan pilot. Yang penting naik pesawat, bayar dan berangkat. Dan itulah kekristenan yang kerdil. Menjadikan Yesus cuma juru selamat. Maka kita mesti bertobat. Karena Yesus tidak sesempit itu. Apa bukti dia juru selamat? Salah satu bukti yang paling nyata di Alkitab. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Saudara, perhatikan ya. Ini saya khotbah bukan buat jemaat ini. Saya kayak lagi ngajar ini. Ngajar mahasiswa. Jadi nanti sebelum doa tutup, saya akan bikin ujian akhir semester. Ya. Kenapa Yesus waktu sebelum ditangkap, sebelum disalibkan, kan dia tahu akan disalibkan. Dia tahu akan mengalami penderitaan. Tapi untuk masuk ke wilayah itu, dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kenapa dia tidak berdoa di Bait Allah? Karena Bait Allah itu pusat penyembahan orang Yahudi. Bait Allah itu disebut rumah Bapa. Kenapa dia tidak berdoa di sana? Supaya kemudian dia ditangkap di sana. Tapi kenapa dia berdoa di Taman Getsemani? Saya terangkan ya, singkat. Taman Getsemani itu dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu seperti kalau di daerah tertentu ini khusus ini sawit, ini pohon-pohon durian, macam-macam di Israel itu yang sudah pergi ke sana pasti tahu. Nah, Taman Getsemani itu penuh dengan pohon zaitun. Dan orang-orang suka ke Taman Getsemani bukan untuk berdoa. Tempat itu baru terkenal ketika Yesus berdoa di situ. Tapi sebenarnya itu tempat untuk mendapatkan minyak murni dari pohon zaitun. Dari biji zaitun atau daun atau kulit atau akar. Kebanyakan diambil dari biji zaitun. Fungsinya 3. Yang pertama, minyak zaitun dipakai untuk mengurapi raja-raja, pemimpin-pemimpin, para imam. Yang kedua, untuk kulit manusia, jika ada serangga atau ada penyakit kulit tertentu, supaya sembuh. Ini saya nggak promosi minyak zaitun ya,
Jangan pulang dari sini langsung bikin viral minyak zaitun. Tapi itu bagus, saya biasa pakai untuk doa pengurapan, doa usir setan juga ada itu. Termasuk doa untuk usir keluar dari ruangan kalau nggak bertobat. Ya, jadi saya tidak promosikan minyak zaitunnya, tapi saya tahu itu sangat luar biasa. Lalu dipakai juga untuk diminum. Jadi minyak zaitun itu dipakai mengurapi raja, untuk kesehatan kulit, dan diminum. Nah, cara mendapatkan minyak zaitun, biji-biji zaitun dikumpulkan di sebuah wadah yang cukup keras. Kemudian digiling pakai batu kilangan besar. Ya. Jadi waktu itu belum ada mesin. Jadi itu batunya itu dia giling itu biji zaitun sampai halus dan mulai mengalir minyaknya. Minyak itulah yang dipakai untuk 3 kebutuhan itu. Yesus tahu itu. Maka dia memilih berdoa di Taman Getsemani. Waktu dia berlutut dan berdoa di Taman Getsemani, apa yang keluar di Taman Getsemani dari Yesus? Darah keluar dari kepalanya. Dia hendak menunjukkan kalau kamu butuh minyak zaitun, harus ada batu besar yang membuat minyak itu bisa keluar dan Anda butuhkan. Tapi itu sifatnya sementara. Tapi aku tidak ditindih dengan batu besar, tapi aku ditindih dengan dosa dan kesalahan seluruh dunia termasuk kamu, sampai aku mesti berdarah supaya kamu diselamatkan. Jadi penyelamatan pertama terjadi di Taman Getsemani karena darah itu tertumpah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Jadi itu alasan mengapa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia beri pesan penting buat umat. Kamu bisa sembuh dengan minyak itu, tapi kamu bisa sakit lagi. Tapi dengan yang satu ini, darah ini tertumpah. Bahkan pada waktu itu dia mengucapkan begini, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Artinya apa? Dia ingin menyelaraskan keinginannya dengan kehendak Bapa. Orang yang jadikan Yesus juru selamat, bukan sekedar percaya dia menyelamatkan, tapi dia izinkan kehendaknya, keinginannya diselaraskan dengan kehendak Bapa. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Pertanyaan sederhana, apakah Yesus juru selamat buat rumah tangga kita? Atau pinjol yang jadi juru selamat? Atau kredit card? Atau bupati, presiden, wali kota, pengusaha? Siapakah yang jadi juru selamat dalam rumah tangga kita? Seorang hamba Tuhan bilang begini, kalau kamu percaya dia juru selamat, tapi kamu tidak menghormati pengorbanannya di kayu salib, kamu tidak menghormati darah yang tertumpah di Taman Getsemani itu, kamu pengkhianat. Kamu jadi calo. Akyong. Amin. Jadi saudara perhatikan ini. Ini saya serius sampaikan ini. Sebenarnya ini pengajaran lama dari Abalof juga. Cuma saya modifikasi aja pakai bahasa saya. Dikatakan Yesus juru selamat. Bilang Yesus juru selamat. Karena itu banyak orang merasa saya udah diselamatkan. Kita udah selamat, udah percaya Yesus. Jadi suka-suka. Pukul istri, cerebetin suami, no problem. Gak apa-apa. Korupsi aja gak apa-apa. Kan ada juru selamat. Cerai aja gak apa-apa, selingkuh aja gak apa-apa. Kan ada juru selamat. Karena pemahamannya lapar gak apa-apa. Kan kita ada bayar tukang masak. Juru masak udah ada. Gak apa-apa juga, kok ada itu. Tidak usah bawa uang, bawa handphone aja, ada kiris kok. Kita bisa bayar di restoran, yang penting kan ada. Cara pandang ini yang membuat kekristenan kita jadi kerdil. Maka tidak heran banyak keluarga yang hancur.
karena hanya sampai di situ. Kita mesti berpindah, lanjut lagi. Yesus tidak hanya juru selamat. Yang kedua, dia Tuhan. Katakan Tuhan. Kurios. Dia Tuhan. Tuhan itu bahasa Yunaninya kurios, artinya penguasa tunggal. Dia bukan salah satu penguasa, tapi dia penguasa tunggal. Katakan penguasa tunggal. Apa buktinya? Dia bisa hentikan badai. Danau yang bergelora dia bisa hentikan. Dia enggak sebut dalam nama Yesus, enggak. Saya yang bilang dalam nama Yesus, kalau dia enggak. Dari kuasanya, namanya aja udah berkuasa. Waktu kami penginjilan ke India bersama-sama dengan tim Abelov, jauh-jauh sebelum COVID itu. Orang India bilang begini, Pastor, nama Yesus berkuasa, cukup diucapkan aja. Gak usah bikin apa-apa, Anda ucapkan aja. Kayak apa? Sebuah mantra gitu. Yesus jadi. Jadi tiap hari orang yang di Gorakhpur, di Varanasi, di India Selatan. Bukan lagi haleluya puji Tuhan, tapi Yesus, Jesus, Jesus. Jesus lama-lama menjadi ses, Yesus. Oke? Jesus atau Yesus? Cuma Akio satu-satunya, kalau dia mengerti firman ini berarti jemaat ini udah aman semua. Kalau dia nggak ngerti berarti memang saya ragukan semua. 1, 2, 3. Yes. Nanti saya kasih kesaksian ya. Saya melayani di China 3,5 tahun. Seluruh 50 kota plus desa-desa. Lebih banyak dari Akyong. Akyong itu cuma 2 kota aja tuh waktu itu. Itu pun juga dibayarin tuh. 50 kota selama 3,5 tahun. Dan hasil yang kami dengar langsung 6.000 keluarga bertobat terima Tuhan Yesus. Ini pengkhotbahnya orang Protestan. Ini orang karismatik. Habis kebaktian masuk restoran, makan, bayar, pulang tidur. Mana jiwanya yang dimenangkan? Coba tanya orang sebelah, berapa jiwa yang kamu menangkan tahun ini? Nggak ada, malah kabur lagi orang. Mertua kabur, mantu kabur. Ada satu pengusaha yang usianya kira-kira 31 tahun. Dia pengusaha kaya raya. Kenapa? 10 pabrik di 10 kota di China. Saya udah lupa namanya, nama Cinanya saya lupa. Saya di sana dipanggil Liu Muse, Martinus Liur, pendeta Liur. Jadi panggilnya Liu Muse. Jadi nanti yang sebentar pulang salami saya Liu Muse, saya kasih yang paunya ya. Nanti Akio yang bayar. Dia ikut camp pria, waktu itu saya khotbah di kota Shenzhen. Apa ucapnya yang bagus apa? Shenzhen. Selesai, dia pulang. Dia datang dengan rombongan, namanya juga pengusaha, pasti bawa banyak teman. 6 bulan kemudian dia dengar lagi dari panitia, Liu Muse datang. Saudara-saudara, begini-begini terkenal di China loh. Buat orang Kristen, iya. Lu jangan main-main sama saya tuh. Apalagi yang botak-botak ini. Dia dengar Liu Muse datang. Wih, itu orang naik kereta api 8 jam, kereta api bulat itu yang jarak tempuh 306 km per jam. Saya pernah naik dari Shanghai ke sebuah kota 8 jam. Datang. Panitia bilang, Pak, gara-gara Bapak nih. Bilang, enggak, biarin aja. Itu utak mereka gara-gara saya, tapi sebenarnya Yesus yang datang. Dia dengar saya datang, dia datang lagi. Di sebuah kota lain yang dekat ke Shenzhen. Itu yang kota yang kalau kita dari Hong Kong naik kereta api, turun di apa? Hah? Satu lagi itu. Ya, apa itu? Ya betul, saya
Tadi saya belum makan daging babi, jadi belum bisa. Ucapannya masih kaku. Dia datang ke situ dengan tim rombongan. Dia bukan datang ikut acara. Dia tunggu mau kasih kesaksian. Tapi karena panitianya peserta banyak, akhirnya kami ke stasiun kereta api menunggu kereta api lalu dia bersaksi. Dia bilang, "Dia Muse, saya terima kasih." Pakai penerjemah. 6 bulan lalu saya ikut pelajaran tentang ini. Firman Tuhan. Saya ini kena penyakit hepatitis C 90% di tubuh saya. Saya sudah makan obat herbal yang murah sampai yang termahal di seluruh China. Dan saya tahu itu karena memang China itu pusatnya obat-obat herbal. Saya udah berkeliling ke Eropa, Amerika, sampai saya cari dokter termahal di Norwegia. Ternyata saya nggak sembuh. Tapi setelah pulang, waktu ikut di Shenzhen, 5 bulan terakhir, saya mengalami kesembuhan sampai 90%. Wow. Kamu makan apa? Enggak, saya cuma dengar Limu saya bilang, Yesus itu bukan hanya juru selamat. Yesus itu Tuhan. Sakit penyakit diperintahkan keluar. Alam raya dia bisa hentikan. Dosa diampuni, roh jahat keluar. Maut pun dikalahkan. Dan Lazarus sudah 4 hari bau busuk bangkit. Kalau saya imani itu, saya belajar, saya minta kami berkumpul berdoa hamba-hamba Tuhan di sana. Mereka berdoa buat saya dan saya mengalami kesembuhan karena Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau orang Ronaldo isi gol, itu tepuk tangannya itu stadion hampir roboh. Ini ada orang yang disembuhkan Yesus tepuk tangannya. Begitu doang. Amin. Saya bilang berarti tinggal 10% dong di dalam tubuhmu. Oh iya. Saya bilang kalau begitu Yesus akan selesaikan 100%. Dia bilang tidak begitu Muse. Loh, kenapa? Aku percaya Yesus izinkan 10% masih ada. Supaya aku tetap bergantung kepada Tuhan. Wah. Ini orang Kristen baru. Pindah dari komunis. Jadi Yesus hanya 6 bulan dia lebih ngerti. Dari Yakyong dan kawan-kawan. Maunya sembuh total. 10% dibiarkan dan dia bilang itu Tuhan izinkan. Supaya aku tetap bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan mau 100%. 50 aja udah bagus. Mau untung 100%. Makanya korupsi, manipulasi, tipu sana tipu sini. Karena mau 100%. Saya mau tanya Kyong, pokoknya you aja deh. Kalau ada 99 pintu tertutup, masih ada berapa yang terbuka? Salah. Bagi Yesus, tak terbatas. Makanya jemaat ini gak berubah-berubah karena jawabanmu salah. Masa pintu cuma 100, bagi Yesus tidak terbatas. Amin. Yang kedua, Yesus Tuhan, katakan Tuhan. Tuhan itu kurios, artinya dia berkuasa. Pertanyaannya, apakah dia menjadi Tuhan atas rumah tangga kita? Waktu Tuhan dirikan pernikahan, ada 3 oknum. Allah, pria, dan wanita. Dan dia bilang begini, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istrinya atau istri-istri. Akyong, bersatu dengan istri-istri atau istri? Istri. Ini di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dia ini. Soalnya dia tepuk-tepuk kaki istrinya. Tak,
Memang pria takut istri memang kelihatan. Makanya kamu botak karena tiap hari begini terus. Tuhan bilang, aku akan jadikan penolong yang sepadan dengan engkau. Sepadan bukan hanya secara manusiawi. Bukan hanya gambaran rupa Allah. Sepadan artinya pasanganmu harus seiman. Anak-anak memilih wanita, anak-anak memilih pria yang seiman dengan Kristus. Bilang amin. Itu yang disebut Yesus Tuhan. Seluruh keputusan yang aku lakukan untuk bisnisku, Tuhan yang kendalikan. Berarti selaraskan keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan. Maka saya percaya nggak ada perselingkuhan. Kok nggak ada yang bilang amin? Bapak-bapak, nggak ada perselingkuhan. Amin. Ibu-ibu, amin. Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa muka beda. Makanya ibu-ibu jangan bikin suamimu kecewa. Sebab pria yang kecewa, dia akan kecewe. One, two, three. Yesus Tuhan atas rumah tangga kita. Ini yang kemudian disebut spiritual awareness. Sadar Tuhan ada di mobilmu. Bilang amin. Apakah saudara percaya Tuhan ada di dalam mobilmu? Kenapa rangga rambu lalu lintas? Yang diam-diam ini tukang langgar rambu lalu lintas nih. Akyong dia paling banyak tuh langgar rambu lalu lintas. Serobot aja. Apa-apa. Tuhan gak lihat. Tuhan gak lihat apa? Dia di dalam mobil. Apakah Tuhan ada di rumah tangga kita? Dalam rumah kita? Kenapa berantem suami istri? Apakah Tuhan sedang duduk dengan engkau di meja bisnismu? Kenapa manipulasi? Kenapa markup proyek? Jadi gereja kekristenan mesti berbeda dengan dunia. Itu alasan engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya khawatir banyak kegiatan rohani gereja, tapi roh kita jadi roh hina. Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya roh yang hina. Karena menghina diri sendiri. Menyembah Tuhan luar biasa di gedung-gedung gereja. Sepertinya kita pegang kaki Yesus. Tapi begitu keluar dari gereja, kita bisa serobot lampu merah. Terutama yang pakai sepeda motor. Cuma sepeda motornya waktu dia pakai helm sih nggak kelihatan wajahnya. Jadi kalau Tuhan itu penguasa atas hidup kita, dia juga penguasa atas rumah tangga kita. Dia penguasa atas suami istri. Amin. Dia penguasa atas keputusan kita. Menurut penelitian seorang ahli, orang dewasa dalam satu hari membuat 35.000 keputusan satu hari. Keputusan untuk bangun, keputusan untuk makan, keputusan untuk kamar mandi, keputusan apa saja jumlahnya 35.000 keputusan. Dari semua keputusan itu, siapapun bisa lakukan. Tidak peduli agama apapun. Dia percaya atau tidak percaya, dia pasti lakukan keputusan yang sama. Tapi ada satu keputusan yang tidak bisa dikerjakan semua orang. Kecuali mereka yang sungguh-sungguh percaya. Keputusannya apa? Dia jadikan Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yosua itu orang Ambon. Ya, mamanya orang Timur. Ketika Yosua memimpin Israel di padang gurun, dia ganti Musa, lalu sampai di titik di mana dia bilang begini, terserah kamu mau pilih beribadah kepada siapa, tapi aku dan sesi rumahku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Berarti iman Kristen tidak netral. Iman Kristen itu yes or no. Terang atau gelap. Tidak boleh abu-abu. Maka ketika Anda memutuskan anakmu mau menikah, dia harus menikah dengan yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin para orang tua?
Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda biarkan Anda disebut pengkhianat terhadap darah Kristus. Khotbah ini keras buat saya juga. Saya mesti katakan ini. Karena gereja udah hampir sama dengan dunia. Saya mau tanya. Orang dunia banyak yang korupsi. Ada nggak orang Kristen korupsi? Orang dunia cerai. Ada nggak orang Kristen cerai? Yang sana kok nggak jawab ya? Akyong, ini jemaat Abba Love juga. Oh, saya datang ke mereka dulu. Kasihan dari tadi mereka tuh kayak pengungsi dari Afghanistan. Kalau orang dunia manipulasi, ada nggak orang Kristen manipulasi? Ada orang dunia cakar suami, ada nggak wanita Kristen cakar suami? Kalau dulu wanita-wanita disebut mata duitan, sekarang mereka mata keranjang, keranjang kuning COD. Kalau semua itu dilakukan juga oleh orang Kristen, bubarkan gereja. Karena dia tidak berguna. Karena gereja sesungguhnya adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Tapi saya masih percaya, amat yakin dari kita semua yang hadir, paling tidak ada 10 orang yang menjadi garansi untuk Sodom dan Gomora diselamatkan. Waktu Abraham berdoa dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 engkau bisa selamatkan? Tuhan bilang, tunjukin ke saya. 40? 30? 20? 10? Hanya ada 4. Lot, istri dan 2 putri. Hukuman terjadi. Berarti Tuhan cuma butuh 10 orang menjadi garansi untuk menyelamatkan negeri ini. Dan saya percaya di ruangan ini ada 10 orang. Salah satunya Akyong. Dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi katakan Yesus Tuhan. Saya udah lupa namanya nih. Kamu. Ali. Nah, ini anak-anak yang saya bawa mereka, bukan anak-anak maksudnya dulu saya jadi bapak buat mereka. Saya bawa mereka ke Ambon, ke Saparua, sampai Feria, ke Maluku. Jadi begitu kami pulang, Maluku kerusuhan. Berarti gara-gara kalian di Maluku kerusuhan. Karena firman berjumpa dengan dunia kegelapan, maka selalu terjadi. Ya. Jadi itu Yesus Tuhan, katakan Yesus Tuhan. Dan pria yang di Shenzhen itu, dia bilang karena Yesus Tuhan, dia sembuh. Obat-obat herbal yang mungkin sampai miliaran rupiah, nggak sanggup penyembuhan ini. Dokter paling mahal di dunia tentang hepatitis C di Norwegia, dia datang 3-4 kali, nggak sembuh. Tapi dia cuma dengar firman Tuhan yang diberitakan oleh pria yang hitam ini. Bukan pria yang khotbahkan. Tapi firman itu begitu berkuasa. Dan dia bilang firman itu kuasa yang menyembuhkan. Dan dia menangkan ribuan. Karyawannya ratusan ribu di 10 kota di China. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan pemimpin dan berdampak buat masyarakat. Saya punya kisah lain di China. Cucunya Konghucu. Generasi ke-79 namanya Kong Li. Dia kepala preman di daerah Anhui. Ya, pokoknya masih muda, anak cakap tuh. Dia semuda Ali lah, kira-kira begitu waktu itu. Itu Kong Li ini bukan main preman terkenal di Anhui. Kenapa? Keturunan Konghucu sangat dihormati. Punya perusahaan, dia punya restorannya. Wih, itu sop tulang babi, enaknya bukan main. Makanya saya heran orang di Sumatera Utara kok larang babi. Orang tanya saya, Pak, apa gunanya makan babi? Makan babi itu ada 3 gunanya. Yang pertama enak, yang kedua pintar, yang ketiga kalahkan iblis. Karena iblis masuk di babi, kita makan babi, berarti kan hancurkan legion. Jadi kalau mau pintar, makan babi. Amin. Habis ini saya berharap Akyong bisa makan babi ya. Kau yang bayar.
Kong Lee itu nakalnya bukan main. Masih muda umur waktu itu 39 tahun. Waktu kami bikin camp, dia diajak teman-temannya. Anak buah dia sebenarnya, tapi mereka udah lebih senior. Ikut, ada pengusaha dari Indonesia. Katanya saya pengusaha. Beliau akan menerangkan tentang prinsip-prinsip baru tentang bisnis internasional. Wih, dia ditipu, padahal saya mau sampaikan firman. Dia datang ikut. Sesi pertama saya mengajarkan ini. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata dia maju ke depan. Waktu didoakan dia menggelepar-gelepar di ruangan. Semua orang urus dia. Kenapa urus dia? Ini kan orang top di sini nih ya. Cucu Konghucu. Dia bertobat di situ. Begitu diajak makan di restorannya, jauh lebih enak dari sebelumnya. Sampai saya bilang, tambah 2 porsi. Istrinya bilang, Sheshe Liumuse, ini yang aku rindukan bertahun-tahun, keinginanku supaya dia berubah. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Orang mulai datang kepada Tuhan. Saya bawa dia ke Bali, waktu pertemuan di Bali. Terakhir menjelang Imlek saya bawa dia ke Batam. Dia bikin kesaksian. Ada KKR besar di Batam, saya yang khotbah. Itu hampir 2.000 orang hadir. Datang dari pulau-pulau kecil di sekitar Kepulauan Batam. Dan Kong Lee bicara begini. Dia pakai bahasa Mandarin tapi diterjemahkan. Saya keturunan ke-79 dari Konghucu. Kami menghormati kakek kami. Kami menghormati dia. Tapi saya memutuskan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan orang-orang yang di KKR itu berdiri tepuk tangan. Dan setelah itu gereja-gereja di Batam, mereka mulai urusin mereka. Banyak yang pindah percaya kepada Yesus. Kami menghormati kakek kami. Kami menghormati Konghucu. Tapi kami percaya hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Itu keputusan. Berarti keputusan tertinggi, keputusan terhebat dari 35.000 keputusan. Ialah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya dan rumah tangga saya. Bilang amin. Yang terakhir. Yesus adalah Raja. Katakan Raja. Dia bukan hanya Juru Selamat. Ubah cara pandang kita. Dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga Raja. Waktu saya tinggal 5 menit ya. Oke. Tapi habis ini kan makan. Ya apa gunanya makan dengan khotbah? Oke, 5 menit lagi. Oh ternyata khotbahnya udah panjang ya. Gara-gara Akyong ini sampai khotbah panjang. Oke, saya singkat ya. Raja, katakan Raja. Makanya dia berdoa begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti Anda nggak usah sibuk untuk mau masuk sorga. Itu bukan urusanmu. Sorga itu urusan Tuhan. Urusan kita ialah datangkan sorga ke bumi. Datangkan sorga ke dalam rumah tangga kita. Datangkan sorga ke pelayanan kita. Datangkan sorga ke gereja kita. Kerajaanmu jadi. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan kata dasarnya raja. Kerajaan adalah wilayah kekuasaan. Berarti Yesus raja yang tidak terbatas. Siapa rakyatnya? Anda dan saya rakyatnya. Apa undang-undangnya? Firman Allah. Apa sistem komunikasinya? Roh Kudus. Jadi kalau Anda menyebut dia raja, berarti Anda harus tunduk dan takluk kepada raja. Dia yang mengatur hidup kita. Dia yang memimpin kita. Dia yang perintahkan kita. Satu kali pulang camp tahun 2005, ini terakhir kesaksian terakhir ya. Kalau kesaksian biasanya nggak dibatasi. Saya ditelepon sama seorang pria namanya Agusta. Itu dari Abalov Selatan. Abalov Serpong. Tempatnya Pak Acang sama Ibu Sunlan. Ya Agusta. Itu saya masih ingat bulan Agustus tahun 2005 pulang camp. Lalu Agusta bilang begini, Panus,
Kami diperintahkan Tuhan untuk kirim ke Panus, ada orang gila yang mau didoakan. Saya bilang, kamu yang gila kali. Sejak kapan orang Protestan bikin mujizat? Waktu itu saya masih ketua sinode. Iya Panus, ini orang Ngabalov Serpong. Iya Panus, kami disuruh Tuhan kirim orang gila. Nah, orang gila ini namanya James Sitohang. Kalau orang Inggris kan James, ini orang Batak jadi James. James Sitohang. Iya, namanya James, bukan James. Kalau James itu Inggris tuh. Dia gila bagaimana? Baru dibawa keluar dari rumah sakit jiwa di Grogol. Kenapa kasih keluar? Karena Tuhan bilang bawa ke Panus. Orang Ngabalov kalau udah bilang Tuhan, siapa yang mau lawan? Oke, bawa ke tempat kami. Waktu itu saya dan istri dan satu pendeta muda yang saya bimbing. Agusta bawa pakai mobil. Ini pria umur kira-kira 35 tahun. Dia benar-benar gila, keluar dari rumah sakit jiwa. Bukan dokter yang kasih keluar, keluarga ambil atas katanya perintah Tuhan. Udah bawa. Saya waktu itu kan gak ngerti doa-doa pelepasan, kan baru mulai, pemula. Lalu saya bilang istri saya, ayo nyanyi satu lagu. Kebetulan pendeta muda itu namanya Rea Hardian, dia bisa main gitar. Kami bertiga di gereja. Lalu dia mau nyanyi, Mami mau nyanyi lagu apa? Nah saya ingat di camp itu lagu yang saya suka itu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan. Kok nggak ada yang ikut nyanyi? Segala perkara. Waktu nyanyi begitu saya tiru gaya Pak Edi, Pak siapa lagi itu, Pak Budi. Pokoknya pembicara-pembicara pria itu waktu itu. Saya mulai, ini prianya berdiri begini. Dia lihat saya tapi baunya bukan main. Kadang-kadang dari tubuhnya keluar semut-semut merah. Dia pencinta lagu Obi Mesak, semut-semut merah. Kenapa ada semut merah keluar dari tubuhnya? Karena dia pakai ilmu-ilmu dari Pandeglang. Itu sebelakang baru saya tahu. Saya mulai doakan. Dalam nama Yesus, segala kuasa yang mengikatkan kau keluar. Saya tengking. Saya ulang lagi sampai 3 kali. Dalam nama Yesus, Yesus Tuhan dan Raja, aku perintahkan keluar. Mau tahu apa yang terjadi? Mau tahu? Mau tahu nggak? Tidak terjadi apa-apa. Tapi istri saya dan pendeta itu mereka tetap nyanyi terus. Saya berdoa bergumul, Tuhan bagaimana mungkin? Hampir 2 jam. Lama nggak 2 jam? Lama. Sampai saya berkeringat. Karena apa? Andalkan kekuatan. Padahal nggak perlu harus dalam nama Yesus, nggak usah ngedem, nggak usah. Cukup aja dalam nama Yesus kan. Jadi saya andalkan kekuatan saya sampai berkeringat. 2 jam kemudian tiba-tiba pria itu roboh. Dia mulai berguling ke kiri, ke kanan. Dia ikut lagu itu. Nona tabula bale. Bau musuk mulai keluar dari mulutnya. Pokoknya bukan main. Saya mulai yakin, oh mujizat mulai terjadi, haleluya. Setelah dia berhenti, saya sama Pak Rea Hardian kami angkat dia bawa ke kamar mandi, cuci mukanya. Terus dia bilang begini, terima kasih Pak Pendeta. Wih, orang gila kenal saya, tapi baru sembuh. Langsung dijemput sama keluarganya. 1 minggu kemudian, kawin. Oleh siapa? Perempuan yang tungguin dia 5 tahun. Calon istrinya itu tungguin dia 5 tahun. Sekarang mereka ada di daerah Padang Utara, Padang bagian dalam, penjaga kelapa sawit. Nggak lama 2 minggu kemudian itu beritanya menyebar. Orang Protestan bikin mujizat. Kan tidak biasa tuh, yang biasa bikin mujizat orang karismatik. Heboh lagi, dipanggil lagi kepala raja, ada orang gila lagi. Orang Batak pula, memang orang Batak itu banyak yang gila loh.
Saya masih ingat marganya itu Marbun kalau nggak salah. Sama. Saya pergi kali ini bawa pakai dua mobil. Satu mobil pria, satu mobil wanita. Kami pergi rame-rame. Mereka mulai nyanyi menyembah. 2 jam sama polanya. Didoakan orang gila. Sembuh. Pendeta siapa itu yang punya Dulos itu? Royan Duta Soit kirim orang. Kirim panus datang ke Cipayung. Doain orang gila. Iya. Jadi waktu itu pekerjaan saya pulang camp. Urusin orang gila. Terus saya berdoa, Tuhan kenapa urus orang gila? Orang gila itu kan gak ada duitnya. Miskin pula. Orang Batak pula. Hidup aja gak kasih duit apalagi gila. Kira-kira 3 bulan kemudian. Gak ada lagi orang gila yang disembuhkan. Gak ada. Saya tanya Tuhan kenapa gak ada lagi? Kira-kira jam 5 pagi saya berdoa pagi. Saya doa lalu saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan saya urus orang gila? Enggak ada yang lain. Tuhan bilang aku suruh kamu urus orang gila. Karena kamu juga pernah gila. Wih. Saya mau telepon ke rumah. Di Ambon itu nomor teleponnya kan 0911. Terus tambah 7 angka. Jadi gampang diingat. Telepon rumah kami. Waktu saya tulis 0911 itu kan telepon rumah yang tekan 0911. Terus nomor di rumah itu hilang dari ingatan saya. Sama sekali lupa padahal itu nomor telepon dia tiap hari. Saya ngerti benarin dari Tuhan. Sejak itu nggak ada lagi orang gila yang dibawa. Baru saya ngerti, oh ternyata ada 2 jenis orang gila. Yang pertama benar-benar gila masuk rumah sakit jiwa. Dan ada yang gila benar. Namanya pria, di mana-mana banyak pria gila benar. Maka Tuhan utus saya khusus mengurusi pria di berbagai belahan bumi ini sampai hari ini. Maka banyak pria disembuhkan. 1, 2, 3. Jadi mau pemulihan keluarga, pemulihan kota, tidak ada cara yang lebih hebat. Pria dipulihkan, segala sesuatu pasti sembuh. Dan ketika dia sembuh, dia akan bawa keluarganya untuk berkata, Yesus, engkau tidak hanya juru selamat, engkau tidak hanya Tuhan, tapi engkau Raja di atas segala raja. Mari bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan dengan imanmu, engkaulah Tuhan. Dia Tuhan, dia Raja atas hidup kita. Dia perintah kita. Dia menunjuk arah buat kita. Dia menyelamatkan kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kalau dia Tuhan dan Raja atas hidupmu, maka pria-pria yang masih hidup sembarangan, bertobatlah karena dia Tuhan dan Raja atas hidupmu. Hentikanlah persinahan, hentikanlah perceraian, hentikanlah korupsi, hentikanlah manipulasi, hentikanlah semua kejahatan apapun. Karena dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dan dia bayar itu mahal. Di atas kayu salib itu dia ucapkan tetelestai. Sudah selesai. Sudah tetelestai dipakai untuk 3 wilayah pada waktu itu. Yang pertama, semua hutang piutang dalam dunia bisnis dibayar orang lain karena mengasihi kita. Namanya tetelestai. Ketika kita dituduh di pengadilan dengan tuntutan-tuntutan dihukum, bahkan hukuman mati sekalipun, ada orang yang datang pasang badan dan berkata, aku tebus semuanya, dan dia dibebaskan. Itu artinya tetelestai.
Dan dalam dunia perang, ketika seorang komandan menyelesaikan perang di sebuah wilayah dan mereka kalahkan wilayah itu, dia berkata kepada prajurit-prajuritnya, kita mengalami tetelestai. Di salib itu Yesus berkata tetelestai. Semua hutang dosamu aku selesaikan di atas kayu salib. Semua tuntutan-tuntutan apapun yang dunia alahkan kepadamu, siapapun yang alahkan kepadamu, semuanya aku sudah bayar lunas. Dan bahkan perang apapun yang kau alami, sakit penyakitkah, virus apapun, kuasa apapun, aku selesaikan. Dan dia tidak minta kita untuk ikut berperang. Dia hanya minta kita untuk taat. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia Raja. Selaraskan keinginan kita dengan kehendak Bapa. Sehingga kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, aku berdoa untuk umat-Mu yang hadir hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang ragu-ragu diteguhkan. Yang putus asa dapat pengharapan yang baru. Yang terikat dibebaskan. Karena kuasa darah Kristus yang tertumpah itu. Biarlah kami mengalami kebangkitan baru dalam Kristus. Hidup kami berdampak. Dan banyak orang diselamatkan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya firman Tuhan katakan.